Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah kepikiran nggak sih gimana iklan itu berubah drastis ya? Dari yang dulu kayak di serial Mad Men, penuh slogan-slogan cerdas, sekarang jadi jauh lebih matematis gitu. Hari ini kita akan fokus banget nih ke bab 5 dari sumber kita, judulnya Dari Mad Men ke Mad Men. Kita mau lihat gimana merek-merek baru yang mungkin sering Anda lihat juga, itu bisa membalikan keadaan pakai data dan platform digital. Dulu kan kalau mau bikin merek nasional, wah itu urusannya sama agensi mahal di Madison Avenue, bikin iklan TV yang keren, terus ya berharap aja ada yang nyantol. Ingat nggak ungkapan lama itu? 50% iklan berhasil tapi kita nggak tahu yang 50% mana. Iya, iya, itu klasik banget. Nah, era digital, apalagi pas Facebook muncul, itu mengubah semua itu. Fokusnya jadi geser ke apa yang disebut performance marketing atau pemasaran berbasis kinerja. Yang penting di sini tuh, ini bukan lagi cuma soal bikin orang kenal merek kita, tapi lebih ke gimana caranya secara aktif mendorong orang buat beli, buat daftar gitu. Dan yang paling penting, semuanya bisa dilacak. Betul, jadi setiap rupiahnya bisa diukur ya. Nah, di bab 5 ini ada studi kasus menarik soal M-Push, didirikan sama lulusan Wharton katanya. Awalnya mereka coba Google Ads, tapi kok mahal ya? Terus ada momen aha gitu, pas mereka sadar kalau Facebook itu bukan cuma platform niat, kayak Google tempat orang udah mau cari apa, tapi lebih ke platform audiens. Maksudnya gimana tuh kalau prakteknya? Nah, itu dia kuncinya. Jadi, alih-alih nunggu orang ngetik mau beli X di Google, mereka bisa proaktif nemuin orang-orang yang potensial tertarik sama produk itu, bahkan sebelum orangnya kepikiran mau nyari. Mereka itu ibaratnya kayak main arbitrase di Wall Street gitu loh. Tapi ini buat iklan digital. Mereka lihat, perhatian orang di Facebook ini aset yang harganya lagi murah. Belum banyak yang sadar potensinya. Karena waktu itu saingan di Facebook masih dikit kan. Jadi mereka bisa dapat klik iklan, wah bisa 60-80% lebih murah loh dibanding Google. Jauh banget bedanya. Mereka bahkan sampai bikin software sendiri buat otomatisasi proses bidding sama targeting di Facebook. Nah, kemampuan inilah yang akhirnya bikin Facebook ngelirik M-Push jadi mitra pemasaran penting mereka. Oke, oke. Nah ini nih bagian yang seru banget. Gimana M-Push ini nyambung ke suksesnya merek-merek yang kita kenal. Di sumber Anda disebut Dollar Shave Club, DSC. Iya, betul sekali. Ampus ini punya peran gede banget di awal pertumbuhannya DSC. Pakai strategi Facebook tadi itu. Mereka bantu DSC dapat, kalau nggak salah ingat, 55.000 pelanggan baru. Cuma dalam 3 bulan loh. Bayangin aja, untuk merek baru itu angka yang fantastis kan? Nah, ini yang ikut dorong pendapatan DSC dari nol, langsung melejit jadi sekitar 65 juta dolar di tahun 2014. Sebagian besar ya, karena pemasaran yang terukur ini. Wow, 55.000 dalam 3 bulan. Gila ya. Jadi emang bukan cuma platformnya aja, tapi cara pakainya itu penting banget. Terus Facebook sendiri kan nggak tinggal diam ya. Mereka kembangin alat bantu juga kayak audiens serupa itu. Tepat. Namanya Lookalike Audiences. Cara kerjanya gini, Anda kasih daftar pelanggan terbaik Anda ke Facebook. Nah, terus Facebook pakai algoritmanya buat nyari pengguna lain di platformnya yang profilnya mirip. Mirip dari sisi demografi, minat, atau mungkin perilaku online mereka. Nah, ini yang menjelaskan kenapa kadang Anda merasa, kok iklan merek-merek baru ini pas banget ya muncul di lini masa Anda. Ya, karena algoritma mencoba nebak Anda berdasarkan kemiripan sama pembeli lain. Ah, masuk akal, masuk akal. Pantesan kadang creepy gitu ya. Contoh lain di bab 5 ini ada Third Love, merek pakaian dalam. Mereka katanya sempat dapat publisitas bagus di awal, tapi penjualannya kok gitu-gitu aja. Gimana mereka pakai alat kayak gini? Nah, Third Love ini bikin gebrakan dengan kampanye yang cukup berani, coba sebelum membeli. Tapi kan kampanye sebagus apapun percuma ya kalau nggak sampai ke orang yang tepat. Jadi suksesnya kampanye ini bergantung banget sama iklan Facebook yang ditargetkan pakai lookalike audiences tadi. Mereka butuh cara yang efisien buat nemuin perempuan-perempuan yang kemungkinan besar tertarik nyobain produk mereka. Dan hasilnya gimana tuh buat Third Love? Signifikan banget. Biaya buat dapetin satu pelanggan baru, atau customer acquisition cost-nya, itu turun drastis. Dari yang tadinya bisa ratusan dolar, jadi cuma sekitar 40-50 dolar. Penjualannya juga meroket. Dari sekitar 1 juta dolar di 2015, jadi lebih dari 130 juta dolar di 2018. Ini nunjukin banget kekuatan kombinasi antara ya produk yang inovatif,
penawaran yang menarik, sama penargetan digital yang presisi. Gede banget ya lonjakannya. Tapi seperti biasa kalau ada yang sukses, pasti banyak yang ikutin kan? Bab ini juga nyinggung soal tantangan baru yang muncul. Benar sekali. Kesuksesan model ini ya bikin makin banyak pengiklan yang masuk ke Facebook. Angkanya meledak. Dari cuma 1 juta pengiklan di 2013, jadi lebih dari 6 juta di 2018. Nah, masalahnya, tempat buat nampilin iklan di lini masa kita kan terbatas ya. Jadi persaingan makin ketat, harga iklannya jadi naik. Era di mana Facebook itu kayak lahan murah buat arbitrase iklan, kayaknya sih udah mulai lewat. Jadi, kalau kita rangkum dari bab 5 ini, intinya ada pergeseran fundamental ya. Dari branding yang ngandelin intuisi ala Mad Men, ke pemasaran yang sangat terukur, didorong data dan algoritma ala Mad Men. Platform kayak Facebook, ditambah strategi cerdas dari agensi kayak Ampush, dan merek kayak DSC atau Third Love, itu jadi mesin utama di balik ledakan merek-merek direct to consumer. Mereka bisa nargetin Anda dengan presisi yang dulu nggak kebayang. Betul. Tapi, ini juga ninggalin pertanyaan penting buat ke depan kan. Dengan biaya iklan digital yang cenderung naik terus, apakah ini artinya nanti keuntungan bakal balik lagi ke pemain-pemain besar yang modalnya tebal? Atau apakah bakal terus muncul inovasi baru, entah di platformnya atau di strategi datanya, yang tetap ngasih celah buat pendatang-pendatang baru? Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan juga. Coba ingat-ingat deh, merek-merek favorit Anda yang relatif baru. Gimana ya caranya mereka bisa nemuin Anda di tengah lautan informasi digital sekarang ini?